Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilyas dengan NIM S 2019-2034 kelas S1 semester 6. Di sini saya dari kelompok 12, di mana kelompok 12 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang anti monopoli dan persaingan tidak sehat atau penguasaan pasar dan persekongkolan. Pada judul makalah ini adalah tugas untuk mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha, di mana dosen pembimbing kami yaitu Ibu Afrik Yunari MH. Dan pada kelompok 12 ini terdiri dari 3 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Muhammad Ilyas dengan NIM S 2019-2034. Yang kedua yaitu Muhammad Syukron Maulidi dengan NIM S 2019-2015. Yang ketiga yaitu Muhammad Zidan Kiana Mahroja dengan NIM S 2019-2128. Pada presentasi kali ini saya sendiri yaitu selaku pembawa acara pada presentasi kali ini, atau sekaligus sebagai moderator. Dan presentator ada 2 orang. Yang pertama yaitu Muhammad Syukron Maulidi, yang kedua Muhammad Zidan. Presentator pertama yaitu Muhammad Zidan, presentator kedua yaitu Muhammad Syukron Maulidi. Untuk itu saya persilakan kepada para presentator. Yang pertama yaitu kepada Mas Zidan, saya persilakan. Waktu saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zidan Kiana Mahroja, bisa dipanggil Zidan, NIM S 2019-2128. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penguasaan pasar, yaitu yang pertama, konsep dan definisi penguasaan pasar. Sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan ialah perilaku monopolisasi, yaitu tindakan atau upaya perusahaan atau kelompok perusahaan untuk mempertahankan dan meningkatkan posisi monopoli. Dalam UU Nomor 5 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat 10 didefinisikan sebagai pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu. Dari sudut pandang ekonomi, ada 2 dimensi. Yang pertama ialah produk atau barang dan jasa. Yang kedua, wilayah geografis. Setelah itu, beberapa negara di dunia yang mempunyai sejarah persaingan usaha, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia. Latar belakang langsung dari penyusunan undang-undang anti monopoli ialah perjanjian yang dilakukan antara Dana Moneter Internasional atau bisa juga disebut IMF. Yang kedua, Jepang. Pada tanggal 14 April 1947, Majelis Nasional atau Diet Jepang mengesahkan UU yang diberi nama Act Concerning Prohibition of Private Monopoly and Maintenance of Fair Trade. Yang ketiga atau juga yang terakhir yaitu Korea Selatan. Pada tanggal 31 Desember 1980 mengundang-undang nomor 3320 yang diberi nama The Regulation of Monopolies and Fair Trade Act. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan bisa juga dilihat di makalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Zidan sebagai presentator pertama yang sudah menyampaikan hasil dari presentasinya. Selanjutnya yaitu kepada Mas Muhammad Syukron Maulidi sebagai presentator kedua. Waktu saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Syukron Maulidi, mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah 1 semester 6. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai makalah yang bertema persekongkolan.
yang mana kebetulan pada kali ini saya di sini sebagai presentator kedua dari makalah kelompok 12. Langsung saja, yang pertama yakni mengenai pengaturan larangan persekongkolan tender dalam hukum persaingan usaha. Pada hakikatnya, persekongkolan tender merupakan suatu perbuatan yang dilakukan baik pihak penyedia barang ataupun jasa maupun pengguna barang ataupun jasa untuk mengatur dan juga menentukan pemenang tender. Kemudian berdasarkan jenisnya, persekongkolan tender dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama yakni persekongkolan secara horizontal. Yang dimaksud persekongkolan secara horizontal yakni persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha ataupun penyedia barang ataupun jasa dengan sesama pelaku usaha ataupun penyedia barang ataupun jasa pesaingnya. Kemudian yang kedua yakni ada persekongkolan secara vertikal. Yang dimaksud dengan persekongkolan secara vertikal yaitu persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha ataupun penyedia barang dan juga jasa dengan panitia tender ataupun panitia lelang ataupun pengguna barang dan juga jasa ataupun juga pemilik dan juga pemberi pekerjaan. Kemudian yang ketiga yakni gabungan persekongkolan secara horizontal dan juga vertikal, yaitu persekongkolan antara panitia tender ataupun panitia lelang ataupun juga pengguna barang ataupun jasa dan juga pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha ataupun penyedia barang dan juga jasa. Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, bentuk persekongkolan yang dilarang dan juga berpotensi menimbulkan yang namanya persaingan usaha tidak sehat itu ada 3 macam. Ini yang dijelaskan, yang pertama persekongkolan untuk menentukan pemenang tender. Kemudian yang kedua yakni persekongkolan untuk membocorkan rahasia dagang. Yang ketiga persekongkolan untuk membuat hambatan perdagangan. Yang selanjutnya yakni mengenai larangan tentang persekongkolan. Larangan mengenai persekongkolan merupakan salah satu kegiatan yang dilarang dalam hukum persaingan usaha, yakni sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut. Yang pertama yakni pasal 22 yang berbunyi pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur atau menentukan pemenang tender sehingga dapat menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Kemudian pasal 23 yang berbunyi pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklarifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Kemudian yang terakhir yakni pasal 24 yang berbunyi pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi ataupun pemasaran barang dan juga jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang ataupun jasa ataupun dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlahnya maupun kualitas ketetapan waktu yang dipersyaratkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Demikianlah presentasi dari kelompok 12. Kurang lebihnya dari kelompok 12, saya mewakili kelompok 12. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari ejaan, penulisan atau tata bahasa dari kelompok 12, dan juga mungkin ada kesalahan dari presentator atau saya sendiri. Saya ucapkan terima kasih kepada para penonton dan juga ibu dosen yang terhormat, dan juga saya ucapkan terima kasih juga pada teman-teman presentator yang sudah menyampaikan hasil presentasinya. Mungkin cukup sekian presentasi pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.